Iya, adik-adik kita lanjutkan. Masih berhubungan dengan pembulatan bilangan bulat, pembulatan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen kita bahas juga nanti. Masih membahas pembulatan, masuk ke dalam penaksiran. Pembulatan, masih ingat adik-adik, mengubah pecahan menjadi bilangan bulat. Baik itu pecahan biasa diubah menjadi bilangan bulat, pecahan campuran diubah menjadi bilangan bulat, ataupun nanti desimal mengubah dibulatkan menjadi bilangan bulat ataupun persen nantinya. Coba perhatikan adik-adik boleh yang seperti Bapak jelaskan mudah untuk menentukannya dengan garis bilangan. Misal ini contoh, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Nah, kalau dengan garis bilangan maka 5/6 membuat garis bilangannya dari 0, lalu 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Karena 5/6 ini mendekati satuan, karena pembulatan adalah mengubah menjadi bilangan bulat, maka 5/6 ini dibulatkan menjadi 1. Ya, sedangkan 1/6 atau 2/6, misalnya 2/6 lebih dekat satuannya dengan bilangan bulat 0, maka nantinya dalam pembulatan 2/6 ini adalah mendekati 0. Paham adik-adik? Kalau dalam pecahan biasa. Bagaimana kita lanjutkan lagi ke pecahan yang lainnya, desimal. Nah, kalau desimal, aturan pembulatan pecahan desimal adik-adik masih ingat 0,3. Ini contohnya saja supaya mengingat, ada angka komanya 0,3, berarti satu angka di belakang koma, berarti ini satuan terdekat. Kalau ada contoh bilangannya 0,12 misalnya, ada 2 angka di belakang koma, maka ini persepuluhan terdekat nanti adik-adik ya. Ada persepuluhan terdekat, ada satuan terdekat. Coba adik-adik perhatikan contohnya. Contoh misal 3,74. Dari soal yang mudah dulu ya adik-adik. Kita contohkan ke contoh yang lebih mudah dulu sebelum masuk ke contoh 2 angka di belakang koma. Dapat contohkan dari 1 angka di belakang koma dulu, buat adik-adik paham contohnya bagaimana ke satuan terdekat. Adik-adik coba baca dulu aturan pembulatan pecahan desimalnya terlebih dahulu. Satuan terdekat, perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5 persepuluhan, masih ingat adik-adik, persepuluhan berarti satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Kurang dari 5 berarti angkanya 1, 2, 3, dan 4, berarti sampai 4, berarti dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah. Adik-adik ya, ingat, dibulatkan ke bawah. Sedangkan angka 5, 6, 7, sampai 9, 7, 8, dan 9, kalau adik-adik menemukan angka ini, maka bulatkan ke atas. Coba perhatikan adik-adik angka-angka ini.
Coba perhatikan dari contoh dibulatkan bilangan dari angka yang paling sedikit. Kita bulatkan dari angka yang paling sedikit. Berarti angka berapa? Yang paling sedikit. Misal 7,4. Berarti kita bulatkan 7,4. Ini contoh yang pertama. 7,4 kalau dibulatkan maka karena ini komanya ini persepuluhan, satu angka di belakang koma 4. Masih ingat tadi adik-adik? Maka dibulatkan ke bawah. Kalau angkanya 1, 2, 3 sampai 4, maka dibulatkan ke bawah. Berarti tetap 7 dibulatkan nih. Pembulatan berarti ke bilangan bulat 7,4 berarti dibulatkan ke angka 7 atau dibulatkan ke angka 8. Nah, karena ini 7,4, perhatikan persepuluhan angka 4. Berarti angka 4 mendekati angka 7. Ya kan adik-adik? Berarti jawabannya adalah kalau dibulatkan desimal ke bilangan bulat, maka jawabannya adalah 7. Bagaimana adik-adik? Paham? Ini misal ke puluhan terdekat. Misal contoh yang kedua supaya adik-adik paham. 4,6 dibulatkan menjadi satuan terdekat. Nah, berarti adik-adik mencari bilangan bulat terdekat. Bilangan bulatnya 4. Yang adik-adik perhatikan adalah persepuluhan angka 6 ini. Apakah angka 6 ini mendekati angka 4? Adik-adik boleh menyelesaikannya dengan garis bilangan lebih mudah. Coba kita perhatikan. Angka 4, berarti lebih mendekati angka mana? 1, 2, 3, 4. Kalau angka 4 berarti seluruhnya mendekati angka 4. Kalau angka persepuluhannya angka 4, angka 3, angka 2, atau angka 1, maka tadi apa? Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Bulatkan ke bawah. Kalau angkanya 5, dari 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan kemana adik-adik tadi? Dibulatkan ke angka 5. Coba perhatikan adik-adik letaknya. Karena 4,6, perhatikan persepuluhannya. Letaknya persepuluhan angka 6 adalah di sini. Berarti angka 6 lebih dekat dengan angka 5. Seperti penjelasan aturan tadi, jika angka 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke angka yang paling dekat bilangan bulat. Maka 4,6 ini dibulatkan menjadi 5. Ini kalau persepuluhan. Bagaimana soalnya kalau per 100 adik-adik? Coba perhatikan di contoh. Nah, ini adik-adik. Bulatkan 3,74. 3,74. Ada 2 angka di belakang koma. Kalau ke satuan terdekat, nah ini adik-adik, ke satuan terdekat, kalau soalnya per seratusan,
Maka adik-adik kesatuan terdekat, kalau soalnya diminta kesatuan terdekat, nih adik-adik kesatuan terdekat, maka adik-adik harus menentukan kesatuan terdekat. 3,74. 7 karena lebih besar, lebih dari 5. Tadi Bapak sudah bilang, kalau angkanya 1, 2, 3, dan 4, maka turun, kurang. Kalau angkanya 5, 6 bernilai sama dengan 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka adik-adik diselesaikan ke bilangan yang terdekat atau ke atas. Coba perhatikan, maka bulatkan ke atas menjadi, coba perhatikan, 3,74. Karena kesatuan terdekat, maka adik-adik perhatikan persepuluhannya. 3,7. 3,7 berarti letaknya di mana adik-adik? Kalau 7 ini angka 3 dengan 4, ini 5 tadi, kita letakkan 5 di pertengahan, 6, 7. Karena letaknya di 7, maka adik-adik cara menyelesaikannya adalah ke bilangan terdekat. Karena 7 dekat dengan satuan 4, maka jawabannya adalah 3,74 dibulatkan menjadi 4. Bagaimana adik-adik? Kita perhatikan lagi. Persepuluhan terdekat. Kalau soalnya diminta persepuluhan terdekat, adik-adik cuma untuk mengenal, tapi biasanya soal ini lebih ke soal yang contoh nomor 1 ini lebih banyak ke satuan terdekat saja. Kalau ada soal dalam persepuluhan, adik-adik memperhatikan bilangan yang paling akhir atau perseratusan ini. Coba perhatikan adik-adik, 3,74. Maka adik-adik memperhatikan angka 4 ini. Karena 4 letaknya dekat dengan berapa? Nah, kita Bapak tuliskan saja angka 4. Nah, dikurangkan. Karena letaknya kurang dari 5, maka nilainya adalah 3,7 saja. Bukan 3,8 dibulatkan. Ini pembulatan. Tapi adik-adik cuma mengenalkan saja. Karena 4 lebih dekat dengan 3,7, maka dibulatkan tetap 3,7. Tapi adik-adik yang dipelajari adalah persatuan terdekat saja, cukup. Bagaimana adik-adik? Cara menyelesaikan desimal sama dengan menyelesaikan bilangan bulat. Mari kita lanjutkan dalam menentukan pembulatan persen. Adik-adik mengenal juga harus pembulatan dalam persen. Nah, untuk pembulatan persen dapat dilakukan dengan puluhan terdekat. Caranya dengan melihat angka satuannya. Perhatikan, jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, nah lebih dari atau sama dengan 5, masih ingat adik-adik, maka dibulatkan ke atas. 5 sama dengan desimal dan bilangan bulat 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke atas tadi. Dibulatkan ke atas. Sedangkan jika angka satuannya kurang dari 5, berarti 1, 2,
3 dan 4. Maka dibulatkan dibulatkan ke bawah nanti adik-adik. Coba perhatikan adik-adik contohnya. Nah, masih ingat tadi cara menyelesaikannya sama. 18% bila dibulatkan menjadi berapa adik-adik? Ke puluhan terdekat. Ini soalnya adalah puluhan terdekat. Coba adik-adik Bapak contohkan dengan garis bilangan lebih mudah. Puluhan terdekat karena 18 per 10-an. Puluhan terdekat. Berarti kalau puluhan 10 dan 20. Puluhan terdekat. 15, 16 karena puluhan terdekat. 16, 17, 18. Nah, karena dimintanya adalah puluhan terdekat, soalnya adalah puluhan terdekat, bukan satuan terdekat, puluhan. Maka 18% dibulatkan angka 8. Coba perhatikan angka 8. Angka 8 mendekati puluhan terdekat adalah 20. Apa tadi? Kalau angkanya 8, maka dibulatkan ke atas. Berarti dibulatkan menjadi 20% adik-adik. Bagaimana adik-adik? Contoh yang kedua, coba perhatikan. 73%. Maka dibulatkan menjadi puluhan terdekat. 73% berarti kalau dalam dibulatkan 70 dan 80. Paling mudah adik-adik menjawabnya dengan garis bilangan. 75, 74, 73. Berarti 73 letaknya di sini. 73, perhatikan angka 3-nya. 3-nya ternyata mendekati angka 70, puluhan terdekatnya. Maka kalau angka 3 berarti kurang dari 5, turun ke bawah dibulatkan. Berarti jawabannya adalah 70%. Mari perhatikan lagi adik-adik, 45% dibulatkan. Karena 45% berarti dalam pembulatan bilangan bulat puluhan, 40 dan 50. 40 dan 50. 45 letaknya di tengah-tengah. Ternyata angka 5. Adik-adik baca tadi aturannya. Jika angka satuannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, nah angkanya sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. 45 untuk pertengahan dibulatkan ke atas. Berarti 45 dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 50%. Jadi adik-adik perhatikan satuannya. Kalau angkanya adalah 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan ke bawah. Sedangkan angka 5, 6, 7, 8, dan 9 adik-adik dibulatkan ke atas. Bagaimana adik-adik? Untuk pengenalan bilangan bulat pembulatan, ingat ya adik-adik, pembulatan adalah mengubah pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, ataupun persen, ke bilangan bulat terdekat. Jadi adik-adik ingat ya adik-adik, paling mudah menyelesaikannya dengan garis bilangan untuk menentukan letaknya tadi. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.